Selanjutnya fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajannisain. Bab-bab ini yang sering beredar di tengah-tengah masyarakat identik dengan idgham. Betul tidak? Padahal tidak semua idgham. Nah, coba dilihat surah Al-Kafir. Ada ayat wala ana 'abidum ma 'abadtum. Pada ayat apa? Abadtum. Nah, tulisannya abadtum, ada dal. Tapi secara bacaan kita baca apa? Abadtum. Langsung benar. Ya. Keliru kalau kita baca wala ana 'abidum ma 'abadtum. Kenapa? Dalnya qalqalah. Kenapa seperti itu? Kan dal itu qalqalah. Nah, ini namanya membaca Al-Quran tidak sesuai riwayat. Karena sesuai yang diriwayatkan di sini harus melebur. Baik. Di sini kita baca abad. Kalau ayat ini bacanya gimana? Gimana bacanya? Akhadtum atau akhadtum? Ininya lebur kita atau tidak? Yakin. Tidak ada tasdid. Dalam tulisan tidak ada tasdid. Iya, di sini tidak melebur untuk bacaan riwayat kita. Tapi di riwayat yang lain ini harus melebur. Ini kita baca akhwat bacaan riwayat lain. Nah, pentingnya bab ini itu lintas riwayat. Kita harus tahu mana yang harus melebur, mana yang tidak. Contoh lain, misalnya kalimat gimana bacanya? Qad qallu atau qad qallu? Dan ini dibaca jelas atau langsung betul? Jelas, jangan sampai kita qad qallu di tapi qad qallu. Kecuali riwayat yang lain. Di sini ada yang diizinkan untuk idgham. Qad qallu ada bacaan. Contoh lain, kita baca gimana? Saya nanya dulu, ini ada nggak di Al-Quran? Wa in zayyana lahumush syaitan. Gimana bacanya? Apakah iz zayyana atau iz zayyana? Apakah zalnya dijelaskan dulu baru ke zai atau langsung ke zai? Jelas. Nah, pembahasan ini kita tahu mana yang harus dibaca jelas, mana yang harus melebur, terambil dari bab ini. Bab Islam, mutaqaribain dan mutaba'idain. Terambil dari bab ini. Ya, jelas ya? Baik, kita lihat di matan. In fis sifati wal makharij ittafaq harfani fal islam bihi ma ahab. Jika dalam sifat dan dalam makhraj ada dua huruf yang sama. Jadi ada dua huruf
berdekatan, makhraj dan sifatnya sama, maka dia disebut mutamatsilan. Mislan. Jadi mutamatsilan itu pertemuan dua huruf kembar. Pertemuan dua huruf kembar sama. Ya, kita ambil dulu istilah-istilahnya. Setelah itu kita lanjutkan ke contoh. Wa iyakuna makhrajan taqarraba wa bis sifati ikhtalafa yulaqaba mutaqarribain. Dan jika keduanya secara makhraj itu berdekatan dan sifat berbeda, maka dia dijuluki dengan mutaqarribain. Jadi mutaqarribain itu berdekatan makhraj. Nah ini juga sebetulnya kita perlu mempelajari makhraj. Tapi sementara mutaqarribain itu berdekatan makhraj. Kalau mutamatsilan tadi apa? Kembar. Baik. Au yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifat uqiqa bil mutajanisah. Atau ada dua huruf yang sama dalam makhraj, makhrajnya sama, sifatnya beda. Itu namanya apa? Mutajanisah. Baik. Bab yang paling rumit di dalam mata huruf itu bab. Kita punya 3 istilah. Pertama tadi apa? Istilah. Yang kedua, mutaqarriban. 3, mutajanisah. Ambil aja, mudah. 2 huruf kembar. 2 huruf kembar. Ini apa? 2 huruf berdekatan makhraj. Nanti ini diperdalam kalau kita sudah belajar makhraj. Mutajanisah 2 huruf, 1 makhraj. Baik, kita lihat dulu selanjutnya. Summa imsakan awwalu kullin as-saghira samiyah aw qurrika harfani fi kullin faqul kullun kabirun wa haman bil musul. Nah di sini ada nasihat dari penulis. Wa hamanhu bil musul. Fahami bab ini dengan contoh. Jadi akan paham kalau kita sering mengkaji contoh. Ya, tapi sebelum itu beliau sebutkan apabila dari kedua huruf itu huruf pertamanya sukun maka dia disebut shaghir. Apabila kedua huruf itu berharokat maka dia disebut kabir. Gimana aplikasinya? Contoh, saya berikan contoh, nanti antum identifikasi. Misalnya saya punya ayat syaqaqna. Apa yang kita bisa simpulkan dari ayat ini, dari kata ini? Hah? Ada apa? Huruf kembar mana? Qaf. Bertemu qaf lagi. Harokatnya qaf pertama gimana? Fathah. Qaf kedua sukun. Di sini nggak disebut. Di sini nggak ada. Ya. Pertama harokat, kedua sukun. Tapi ada di buku yang lain istilahnya itu mutlak. Istilahnya apa? Mutlak. Contoh yang lain. Di sini ada apa? Ada apa? Hah? Dal bertemu. Dal. Berarti namanya apa? Islam. Harokatnya gimana? Pertama sukun, kedua fathah, harokat.
kita sebut harokat baik fathah, kasroh ataupun dhamma. Maka kita katakan ini apa? Sogir. Nah itu yang untuk sogir. Sogir itu jika huruf yang pertamanya sukun. Contoh yang lain, saya punya kata apa yang bisa kita dapati di sini? Afwajan. Afwajan. Huruf jim ya? Afwajan. Apa yang kita dapatkan? Berdekatan. Mana yang berdekatan? Fa dan waw. Berarti itu apa? Mutaqo. Yang berdekatan itu mutaqo. Terus apa? Sogir atau apa? Sogir. Kenapa? Pertama sukun, keduanya harokat. Baik. Kemudian contoh yang lain, alam taro kaifa fa'ala. Apa yang kita dapati? Hah? Huruf apa? Huruf fa. Kondisi harokatnya gimana? Sama. Baik sama fathah atau yang satu fathah, yang satu kasroh, satu dhamma, satu fathah, nggak masalah. Yang penting harokat. Maka ini namanya apa? Kalau mislen itu jawaban untuk huruf. Sisi huruf ini apa? Sisi huruf. Sisi harokat abir. Karena keduanya berharokat. Jadi perlu diingat, mitlen, mutaqaribain, mutajanisen itu untuk huruf. Dia huruf itu sama, berdekatan atau satu makhraj. Pilih salah satu. Adapun untuk keadaan harokat itu ada dua kemungkinan atau tiga, sogir atau jelas? Di matan Tuhfatul Atfal sebetulnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tidak menjelaskan hukum. Jadi beliau hanya ingin menjelaskan yang kembar itu namanya misle, yang berdekatan itu mutaqaribain, yang satu makhraj itu mutajanisain. Jika huruf pertamanya sukun, keduanya berharokat namanya sogir. Jika kedua-duanya berharokat namanya kabir. Beliau ingin menjelaskan itu saja, tidak menjelaskan. Maka kita pun karena masih di Tuhfah cukup kenal ini. Walaupun saya di buku sudah merincikan, karena nanti hukumnya itu ada di matan Al-Jazari. Sehingga ketika kita mengkaji Tuhfah, kita cukup tahu, mengetahui apa itu mislen, apa itu mutaqaribain, apa itu mutajanisain, itu sudah. Karena nanti kalau dirinci lagi, ini panjang lagi. Dan sebagian orang bingung kalau belum ngerti apa itu mislen, mutajanisain, mutaqaribain. Karena di Tuhfah tidak dirincikan bab makhraj sama sifat. Kalau di Al-Jazari nanti ada makhraj, sifat, huruf yang satu makhraj itu apa saja, sehingga ketika masuk pembahasan ini akan tergambar. Baik, namanya sesi kedua kita cukupkan. Insyaallah tersisa 3 bab lagi.